Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini anak-anak sehat semua ya. Walaupun sudah sehat semua, tapi ingat karena sekarang sedang masa pandemi, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Sebelum belajar, tadi Bu Titi sudah mengecek link absensi. Alhamdulillah, link absensi dari Google Form-nya sudah terisi semua. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Nah, untuk lebih semangat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, hari ini akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 4, muatan terpadu, PKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini dengan mengamati gambar melalui PPT dan membaca isi teks tentang tanggung jawab anggota kelompok dalam melaksanakan tugas, siswa dapat menyimpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar melalui PPT, contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang upaya pembangunan sosial budaya. Dengan kegiatan membaca contoh pantun kanak-kanak, pantun muda, pantun dewasa pada PPT, siswa dapat menganalisis jenis-jenis pantun sesuai pantun yang dibaca. Dengan kegiatan membaca contoh pantun berdasarkan usia pada PPT, siswa dapat menyimpulkan pengertian dari pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun dewasa. Dengan mengamati gambar PPT dan membaca contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat menganalisis aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya sesuai bacaan. Dengan kegiatan mengemukakan pendapat melalui Zoom, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara lisan. Sekarang lihat Siti dan teman-temannya sedang apa ya? Teman-temannya sedang berdiskusi, belajar kelompok. Lalu, apakah kamu pernah mengerjakan tugas kelompok? Pernah. Berdiskusi dan belajar kelompok itu merupakan bentuk dari tanggung jawab sebagai anggota kelompok. Bahasa Indonesia adalah ada di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sekarang coba baca teks tentang Siti. Sekarang coba identifikasi bentuk tanggung jawab setiap anggota kelompokmu dalam berdiskusi. Kenapa ya kok bekerja kelompok itu harus semua ikut berdiskusi, semua ikut bekerja? Tanggung jawab setiap anggota kelompok dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, melakukan tugas sesuai kewajiban, mengerjakan tugas dengan semangat, menyelesaikan yang telah diberikan, membantu teman yang mengalami kesulitan. Makna pantun adalah makna yang disampaikan dalam sebuah pantun, baik tersirat maupun tersurat, yang dapat berisi nasihat, teguran maupun hiburan. Nah, masih ingat ya contoh pantun yang tadi? Coba Mbak Aditya, coba baca pantun kanak-kanak. Sudah baca pantun kanak-kanaknya? Coba sebutkan bagian pantunnya apa? Kalau yang baris pertama dan baris kedua itu lampiran. Ya, betul. Kalau yang baris ketiga dan baris keempat itu isi. Betul, Bu Guru? Maknanya tentang apa itu pantunnya ya? Ya, kalau mau jadi pintar ya harus belajar. Oh iya, pada pertemuan sebelumnya, pada di pembelajaran 3, telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya bekerja sama dan musyawarah untuk mufakat. Pantun digunakan untuk menyampaikan nasihat. Sekarang coba amati gambar di samping. Apa itu ya? Gambar apa ya, anak-anak? Orang bergotong royong ya, Bu? Ya, pinter. Itu sedang bergotong royong. Bergotong royong merupakan warisan budaya yang ada di Indonesia dan bisa merupakan bentuk sosial budaya. Apa itu ya bentuk sosial budaya yang ada di Indonesia? Budaya dan sosial bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan merupakan tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Ada pencurian di lingkungan tempat tinggal kalian? Pernah, Bu. Pernah. HP-nya diambil.
Oh iya. Ayam, Bu. Kalau kita saya ayam. Oh iya, ayam. Terus apa yang harus dilakukan ya supaya tidak terjadi pencurian lagi? Lapor polisi. Oh, lapor polisi, apalagi? Ronda, Pos Kamtip. Ronda, iya pintar mengadakan ronda. Iya. Terus petugas yang bertanggung jawab siapa saja? Semua warga, Bu. Masih ingat tadi Siti dan teman-temannya membuat tugasnya apa? Pantun, Bu. Pantun pinter. Ada pantun tua, pantun muda, pantun kanak-kanak. Itu berarti contoh pantun berdasarkan usia. Ya. Yang pertama, pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak. Coba dibaca bersama-sama. Pantun muda. Dibaca lagi. Yang ketiga, pantun tua. Nah, setelah membaca bersama-sama, dan jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Pantun anak-anak, pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun itu menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Terus pantun orang muda, pantun mengenai kehidupan di masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, dan rumah tangga. Pantun orang tua, pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, nasihat, dan lain-lain. Sekarang, coba, Bu Titi, ada suatu kasus. Kalau kalian sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab, itu bagaimana? Nah, coba sekarang dibaca. Ya, adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Nah, sikap Siti sama teman-temannya kalau jadi warga negara yang bertanggung jawab, warga masyarakat bertanggung jawab, harusnya bagaimana? Nganterin, Bu. Ngasih tahu alamatnya, Bu. Oh, pinter, bagus. Nah, sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab dalam upaya pembangunan sosial karena berinteraksi sama dengan orang lain, berarti apa yang tadi harus menunjukkan arah rumah Pak RW dan dengan tat. Nah, itu ya. Nah, coba nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Coba tadi kita sudah bersekali. Nah, jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan LKPD pada link yang sudah dibagi di WA grup. Nanti kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai ya. Nanti kalian langsung membuka linknya, kemudian dikirim pada WA, pada Google Form yang linknya sudah dibagi. Sebentar, link LKPD-nya Bu Titi buka dulu ya. Kelihatan tidak lembar LKPD-nya? Kelihatan, Bu. Nah, ini ya. Lembar LKPD pertama yang tadi, yang kedua, kemudian lembar evaluasinya nanti di Google Form kalian kerjakan. Nah, sudah hari ini kita sudah belajar dengan semangat. Jangan lupa kerjakan LKPD sama evaluasinya. Belum pelajaran kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai.